Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout elektronika jika skemanya sudah diketahui. Kalau kita mau buat layout elektronika, yang harus kita punya pertama kali itu kita harus punya skema. Nah, skema itu misalnya aku punya skema yang terdiri dari 8 resistor. Jadi dari 8 resistor ini kita akan ubah bagaimana cara buat layoutnya. Layout sama skema itu beda. Jadi kalau misalnya skema itu gambar yang terdiri dari simbol-simbol elektronika. Sedangkan kalau layout itu cuma terdiri dari titik dan garis. Setelah kita punya skemanya, yang pertama kita harus buat adalah jalurnya. Jadi kita harus sebutkan jalur yang ada dari skema itu, biar kita nggak bingung. Tapi kalau misalnya kita udah paham, udah tahu, boleh aja langsung dibuat ke layoutnya. Nah, yang dimaksud dengan satu jalur itu, misalnya di sini itu terdiri dari tegangan positif dan tegangan negatif. Nah, kalau yang satu jalur itu jadi dari tegangan positif ini nyambung sama kakinya R1. Terus kakinya R1 yang sebelahnya nyambung sama kakinya R3 dan kakinya R2. Begitu seterusnya. Jadi setiap yang ada satu garis ini namanya satu jalur. Tapi dari jalur yang ini itu beda sama jalur yang ini. Kenapa? Karena udah terpisah dari si resistor ini. Biar nggak bingung, kita coba sebutkan nama-nama jalurnya dulu aja. Nah, yang pertama itu kan ini kita mulai dari yang R1 ya, yang sangat kecil. Kaki positif nyambung sama kaki R1 positif, nyambung tegangan positif nyambung sama kakinya R1. Terus jalur yang kedua itu kakinya R1 yang sebelahnya nyambung sama kakinya R2, nyambung juga sama kakinya R3. Nah, jalur yang ketiga itu mulai dari sini. Kakinya R3 yang sebelahnya nyambung sama kakinya R4. Terus jalur yang selanjutnya kakinya R4 nyambung sama kakinya R5, nyambung juga sama kakinya R6. R4, R5 sama R6. Jalur yang sebelahnya itu ada R2, R5 sama R7. R2, R5 sama R7. Terus yang ini udah, terus nyambung lagi kakinya R6, R7, R6, R7 sama R8. Terus jalur yang terakhir itu ada R8 sama tegangan negatif. Setelah itu gimana lagi? Setelah itu kita buat layoutnya. Tapi ada hal yang harus kita ketahui sebelum buat layout. Jadi, kalau di skema itu kan di sini ada yang bentuknya siku. Ada yang bentuknya siku. Tapi beda dengan yang di layout. Layout itu nggak menyarankan, nggak boleh bahkan ada yang bentuknya siku seperti ini. Itu sangat dilarang. Terus gimana biar nggak siku? Biar nggak siku kita lengkungin begini. Tapi kadang bisa juga kalau yang kayak gini itu suka meleset jadi siku juga. Jadi gimana juga caranya? Caranya begini. Kita tarik garis, terus begini, terus begini. Jadi dia agak lebih menarik gitu. Nah, terus kalau yang kayak gini gimana?
Jadi dia kan nggak boleh siku kan, kalau kayak gitu kan siku, itu nggak boleh. Jadi alternatifnya kita buat misalkan dia jalurnya begini. Di sininya kita kasih spidol, kita hitam-hitamin. Itu kenapa gitu? Kalau ini dibuat biar nanti pas pada saat etching menggunakan ferrichloride atau HCl misalnya, jalur ini nggak putus. Setelah kita tahu apa aja yang dibolehin dan nggak dibolehin, langkah selanjutnya itu kita buat layout dari si skema ini. Jadi kita kan udah buat jalurnya, kita tinggal ikut aja jalurnya begini. Misalnya jalur pertama itu kan tegangan positif nyambung, dikasih titik kan, ini titiknya tegangan positif nyambung sama kakinya R1, ini R1. Kaki resistor itu ada 2, jadi kita harus buat berdekatan kakinya R1, udah kan. Terus kakinya R1 yang sebelahnya itu nyambung sama kakinya R2, nyambung sama kakinya R2, kita tarik ke sini misalnya, ini kakinya R2. Resistor itu punya 2 kaki, terus nyambung juga sama kakinya R3. Jadi walaupun ada 2 kaki, kita harus buat berdekatan. Terus kakinya R3 nyambung sama kakinya R4. Kita buat misalnya R4-nya di sini. R4, satunya lagi di sini. R4. Nah, terus habis ke R4, R4 itu nyambung sama kakinya R5. R5-nya kita buat di sini misalnya. Nah, setelah sampai di R4 kan kita jalan lagi ke jalur yang ini. R4 nyambung sama kakinya R5. R5-nya di sini. R5 terus nyambung juga sama kakinya R6. R6 bisa kita buat di sini. 2 lagi jangan lupa. R6. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke jalur yang selanjutnya. Itu ada R2, R5 sama R7. R2-nya kan di sini. R2 jangan pakai siku ya. Begini. Begini. Begini terus begini. R5 terus R7-nya kita buat di bawah. Begini. R7. Nah, terus di jalur yang selanjutnya itu kita bisa buat ada R6 nyambung ke R7, terus nyambung lagi ke R8. Ke R8 ya, R8. Terus jalur yang terakhir itu ada R8 sama kakinya negatif. Kaki R8 kan di sini, kita keluarin aja di sini. R8 ke kaki negatif. Kaki negatif. Udah. Tapi saya sarankan kalau mau buat layout kayak gini, buatnya pakai pensil. Jadi nanti kalau salah bisa dihapus atau juga bisa diperbaiki lagi kalau emang ada jalur yang tiba-tiba saat kalian bikin jalurnya otak kalian mandek, bisa dihapus lagi atau bisa dihapus karena ini miring, jadi harusnya itu ini lurus ya, jadi biar rapi. Kalau mau buat yang ini, selain jalur yang ini kalian juga bisa pakai jalur yang lain
sesuai dengan skill kalian masing-masing. Yang penting jalurnya ketemu sama ini, atau juga misalnya kalian mau buat layout yang lain, yang penting jalurnya ketemu dan pas. Nah, disarankan lagi ini lurus, yang ini juga nggak boleh siku, dimelengkungin gitu, pokoknya lurus, terus nggak boleh siku. Terus juga misalnya kalian mau buat di PCB, itu jaraknya harus ditentuin. Jadi kalau misalnya di PCB nanti bakal di etching, itu kan kalau misalnya jalurnya cuma tipis gitu, kalau kena etching dia bakal hilang kan. Jadi nggak menjamin gitu kalau jalur tipis. Jadi usahakan kalian buat jalurnya yang lebih tebal. Itu kalau yang di PCB. Tapi kalau misalnya buat yang di kertas atau buat yang di latihan-latihan gini, nggak apa-apa kalian bikin satu jalur aja tipis, gak apa-apa. Kan yang penting ketemu gitu jalurnya. Tapi kalau misalnya di PCB itu usahakan tebal. Terus usahakan juga nggak boleh dempet, takutnya antara jalur satu sama jalur yang lain itu takutnya short atau bisa juga nyambung gitu bahasanya. Misalnya kita buat layout dari skema ini. Nah, ini tuh skemanya mungkin agak sulit buat yang masih bingung. Jadi kalau yang lambang positif sama negatif ini itu biasanya buat baterai atau tegangan. Kalau yang panjang itu biasanya tegangan positif dan yang pendek itu tegangan negatif. Nah, kalau yang ini ada resistor. Terus di sampingnya resistor ini ada kapasitor, elko. Kenapa aku bilang elko? Karena biasanya kalau ada yang namanya positif negatif gitu, sebut aja itu untuk kapasitor yang memiliki polaritas atau punya plus minus gitu. Jadi pas nanti dipasang juga komponennya itu nggak boleh terbalik masangnya, karena kalau terbalik itu mungkin aja bisa mati atau bermasalah lah pokoknya. Nah, di sini itu ada transistor. Transistor itu terdiri dari 3 kaki. Yang pertama itu ada basis. Basis itu ditandai dengan garis. Jadi tuh transistor itu kalau mau lebih gampangnya itu kayak huruf K. Transistor yang sangat sederhana. Itu huruf K. Jadi yang garis itu namanya basis. Terus kalau yang nentuin yang C itu namanya kolektor, biasanya ditandai dengan yang enggak ada tanda panahnya. Nah, kalau yang ada tanda panahnya itu namanya emitor. Nah, ini kan tanda panahnya keluar. Jadi ini transistornya tipenya NPN. Kalau misalnya tanda panahnya masuk, itu tipe PNP. Nah, cara nentuin PNP atau NPN itu dari mana? Nah, kalau NPN atau PNP itu ditentuin dari waktu kita ngetes si transistor itu. Waktu kita ngetes transistor itu, setelah ketemu basis, kan kita nentuin kolektor sama emitornya. Nah, jadi si basis itu dapat prop apa, merah atau hitam. Kalau misalnya dia dapat prop hitam, maka si transistor itu NPN. Tapi kalau misalnya si basis pakai prop avometernya merah, berarti dia PNP tipenya. Nah, terus kembali lagi ke sini, ini ada dioda. Dioda juga waktu masang komponen itu nggak boleh terbalik antara anoda sama katodanya. Nah,
Gimana cara nentuin anoda sama katoda yang ada di badannya? Kalau di dioda itu biasanya ditandai dengan kan simbolnya dioda, ininya apa sih namanya, bentuk badannya dioda itu kan dia begini. Jadi nanti biasanya di dioda itu ada strip putih. Nah, kalau strip putih itu biasanya dia menandai katoda. Jadi nggak boleh terbalik gitu. Langkah selanjutnya kita buat juga jalurnya kayak tadi, biar nggak bingung. Tapi kalau kalian udah paham, langsung aja buat layoutnya. Kita buat dulu ya jalurnya. Jadi di sini itu yang dimaksud jalur itu yang ada garisnya, ini ke sini satu jalur. Dari resistor ke kapasitor yang positif, terus sama ke kaki transistor yang basis itu juga sejalur. Dari kapasitor yang negatif sama transistor yang kolektor ini juga sejalur. Sama ke sini itu sejalur sama anodanya. Terus dari dioda katoda ke transistor yang emitor sama ketegangan negatif itu sejalur. Jadi udah kebayang dong gimana? Coba kita tuliskan dulu ya. Tegangan positif sama resistor. Terus resistor sama kapasitor yang positif sama transistor yang basis. Terus kapasitor yang negatif nyambung sama transistor yang kolektor sama dioda yang anoda. Terus dioda yang katoda nyambung sama transistor yang emitor, nyambung lagi sama tegangan negatifnya. Langkah selanjutnya kita buat layoutnya. Jadi kita buat kayak tadi. Misalnya pertama-tama itu kita buat kakinya tegangan positif dulu. Tegangan positif nyambung sama si resistor. Kita bisa variasikan sesuai sama kemampuan kita. Terus udah ketemu resistor, terus resistor yang sebelahnya itu nyambung sama kapasitor yang positif. Kapasitor positif, terus nyambung juga sama transistor yang basis. Basisnya transistor. Ini basis. Kita buat karena transistor ada 3 kaki, kita bisa buatnya bentuk segitiga gini, atau bisa juga dipanjangin gitu tapi dilihat jaraknya. Terus kita buat basisnya dulu karena antara kolektor dan emitornya itu bisa disesuaikan sesuai dengan temannya. Nah, terus di jalur selanjutnya ada kapasitor yang negatif nyambung sama transistor yang kolektor. Jadi karena kaki transistor ini lebih dekat yang ini sama ini dekat. Jadi kita buat yang transistor itu yang kolektor di sini. Jadi kita tarik jalur dari kapasitor negatif ke kolektor. Terus nyambung lagi ke dioda anoda. Dioda anoda kita buat di sini aja. Apa-apa, dioda anoda. Berarti kalau misalnya udah ada anoda, kita tinggal buat katodanya. Nah, ini juga sama, udah ketemu basis kolektor, berarti ini emitor. Nah, jalur yang terakhir itu ada dioda katoda, transistor emitor, berarti tinggal ke sini, sama kaki tegangan negatif, tinggal buang ke sini. Nah, disarankan untuk buat titik tegangannya itu harus berdekatan karena agar lebih memudahkan. Sudah.